Shalom. Saya khotbahkan begini. Yang berapa minggu lalu ada orang yang minta didoakan karena anaknya diserang kuasa gelap. Dan kita udah doakan, tapi kemudian ternyata diserang lagi. Nah, kemudian dia WA saya lagi, dia kasih laporan anaknya masih sakit dan merasakan bahwa ada sesuatu di dalam badannya yang jalan. Jadi merasakan sakit, ada sesuatu yang jalan juga dalam tadi tangan, ada tempat lain lah. Nah, kemudian dia tulis begini. Ya Pak, tolong bantu doa. Saya juga lagi puasa untuk anak saya ini, anaknya laki-laki. Saya berpuasa, saya memohon kepada Tuhan untuk nolong anak saya atau bebaskan anak saya. Jadi saya berdoa, saya sedang berpuasa. Tolong bantu doa Pak. Waktu saya ngebaca begitu, ya inilah mayoritas orang Kristen adalah seperti itu. Datang ke Tuhan selalu memohon, minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan jawab. Ya nolonglah, karena kita punya masalah yang susah, yang bingung, membuat ya orang Kristen jadi memohon, minta berbelas kasihan sama Tuhan. Toh ada firman-Nya juga ketika Samuel, 1 Samuel ketika ini kan ada namanya Hana dan Penina, di mana Hana ini jadi seorang laki-laki dari Elkana gitu ya, suaminya ini orang Efraim, orang Israel gitu, punya 2 istri, satu bisa punya anak, satu enggak gitu loh. Nah yang enggak punya anak ini itu si Hana. Jadi dia datang ke Bait Allah, selalu memohon sama Tuhan, selalu minta sama Tuhan. Lah ini kan firman-Nya ada seperti itu. Akhirnya Tuhan jawab tuh doanya gitu loh. Akhirnya dapat Samuel. Terus ada juga firman katakan ya, seperti Tuhan itu yang kita tahu cerita mengenai janda yang kemudian remah-remahnya dimakan gak apa-apalah gitu kan. Kita tahu cerita seperti itu dan kita menganggap ya itu memang ada firman-Nya juga. Lah itu memang benar dong. Memang kita memohon sama Tuhan. Untuk Tuhan jawab, kita menangis berseduh-seduh, kita berteriak sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Toh itu kan memang ada di Alkitab. Apa yang salah? Terus ada lagi yang mengatakan begini, yang selalu sering saya dengar. Tuhan izinkan ini terjadi. Masalah kita, entah apalah. Tuhan izinkan ini terjadi. Kelihatannya rohani. Tapi terus terang saya enggak setuju. Saya kalau ngelihat anak saya, misalnya masih kecil, waktu masih kecil, di situ ada lubang. Kemudian ya udah saya izinkan dia jatuh. Begitu enggak? Kita tahu itu ada mobil. Dia mau nyebrang atau ada motor. Saya izinkan untuk anak saya jatuh. Saya izinkan anak saya celaka. Begitu enggak sih? Kita yang punya anak, begitu enggak sih? Kita izinkan anak kita punya masalah.
Tetapi kenapa dari kita atau orang Kristen selalu mengatakan ini seizinnya Tuhan? Ya tapi kan ini terjadi. Ini berarti seizinnya Tuhan. Bukan seizinnya Tuhan. Tuhan pasti ngomong kepada kita supaya kita ini jangan melakukan kesalahan. Sama ketika anak saya mau nyebrang dan dia tidak lihat-lihat. Saya akan memegang dia, saya akan ngomong sama dia, atau saya akan berteriak sama dia, supaya dia hati-hati. Itu kan yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua pasti tidak akan mengizinkan anaknya mengalami sesuatu yang gak enak. Demikian Allah Bapa kita, dia tidak akan mau mengizinkan. Artinya apa? Dia pasti akan kasih warning kepada kita. Jangan begitu, jangan begini, nanti akan terjadi celaka, nanti akan ada masalah. Itu pasti ada warningnya Tuhan yang berikan kepada kita. Tetapi problemnya kita yang dablek, kita yang budek gitu loh. Akhir kita tetap aja ngelakuin. Ketika ada masalah, terus kita ngomong dengan rohaninya. Ya Tuhan izinkan ini terjadi. Seolah-olah jadi kayak orang, ini adalah kesalahan Tuhan. Jadi kita melemparkan Tuhan, karena Tuhan izinin ini saya ngalamin. Coba kalau Tuhan nggak izinin, saya nggak akan ngalamin. Ini berarti seizin Tuhan, Tuhan yang bukain jalan, Tuhan yang bukain pintu supaya saya ngalamin masalah. Karena seizinnya Tuhan. Allah tidak akan pernah punya sebuah rencana untuk membuat kita jatuh atau celaka. Ini harus kita tahu. Allah tidak menginginkan kita susah, kita miskin, kita penyakitan, atau apapun juga. Allah tidak mau itu terjadi. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena firman Allah katakan, umatku dikalahkan karena tidak kenal Allah atau karena mereka tidak punya pengetahuan. Jadi bukan karena Tuhan yang izinkan atau kehendak Tuhan. Posisikan diri kita kalau kita sebagai orang tua. Apalagi Bapak yang sempurna, kita yang sempurna aja. Sayang sama anak kita supaya dia tidak mengalami sesuatu yang gak enak. Apalagi Allah Bapa kita. Yang saya ingin katakan begini. Jangan melemparkan sesuatu itu seolah-olah tanggung jawabnya Tuhan. Dan kita tidak punya tanggung jawab. Atau kita menjadi menganggap bahwa ini adalah urusan Tuhan. Jadi ada bagian semuanya kita lemparin sama Tuhan. Tapi kita tidak mau tahu mengenai tanggung jawab kita atau bagian kita. Apa sih tujuannya? Kalau kita masih seperti ini terus, selalu bilang Tuhan izininlah, ya masalah terjadi oleh karena ya kehendak Tuhan. Kita itu dikuasai atau ditipu oleh setan. Dan karena dibohongin terus, ya gak berubah. Jadi kejadian di Hana itu, ya dia di pojok, dia nangis-nangis. Kemudian Imam Lewi ngeliatnya gini, kalau orang mabok nih, komat kamit aja. Gitu. Itu adalah kejadian di Perjanjian Lama. Di mana Kristus belum mati. Kristus belum datang, belum mati untuk menyelamatkan kita, belum kasih kuasa. Demikian yang janda itu yang dikatakan seperti yang makan ramai-ramai, dia nggak apa-apa makan ramai-ramai. Itu posisi dia bukan sebagai anak Allah. Nah ini banyak pendeta yang nggak mengajarkan, selalu mengajarkan bahwa doa puasa, berseru sama Tuhan, menangis di hadapan Tuhan sampai pokoknya sampai Tuhan dengerin, kemudian baru berhenti.
Nah, inilah kesalahan dari banyak orang Kristen yang tidak mengajarkan posisi kita sebagai anak Allah. Selalu posisi sebagai seorang pengemis. Posisi sebagai korban. Bukan orang yang punya power. Yang bisa merubah segala sesuatu. Tetapi menganggap diri sebagai korban yang butuh ditolong. Nah, ini harus punya pengertian yang dalam. Supaya kita menjadi orang-orang yang tidak selalu ditipu oleh setan. Maka minggu lalu saya akan bicara mengenai apakah kita perlu iman yang besar untuk mengatasi masalah kita. Mana saya sudah jelaskan? Enggak perlu. Memang Tuhan tidak minta iman yang besar. Dia dibilang cuma iman sebesar biji sesawi. Tidaklah besar. Nah, saya ingin katakan begini, saya ingin ajarkan pada hari ini. Otoritas kita sebagai orang percaya. Kalau nggak ngerti otoritas kita atau siapa diri kita dalam Tuhan. Kita nih selalu akan diinjak-injak sama setan. Nggak bisa keluar dari lingkaran setan. Selalu dan selalu memohon, mengemis di hadapan Tuhan. Tidak memakai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi gini, Tuhan sudah di surga. Allah Bapa di surga. Ketika dia di kayu salib, dia katakan selesai semua. Jadi ketika dia selesaikan semua, segala sesuatunya, apapun yang kita hadapi, semua sudah diselesaikan. Maksudnya apa? Ketika kita sebagai anak sebagai percaya orang Kristus, kita kan sebagai anak Allah. Ditulah diberikan namanya Roh Kudus. Nah, firman katakan Roh Kudus itulah jaminan dari segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Dia berikan kepada kita Roh Kudus, dan Roh Kudus ini jaminan untuk segala sesuatu yang kita butuhkan di bumi ini. Nah, kebutuhan itu atau jawaban itu dia sudah selesaikan dan diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Jadi dia bekerjanya itu di dalam diri kita. Bukan Allah Bapa itu di surga kemudian dia bekerja. Allah bekerja melalui Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi Roh Kudus itulah yang sebagai apa ya? Yang sebagai rohnya dia, itu yang kalau kita semakin ngerti, itu yang akan memimpin, menolong kita untuk keluar dari semua masalah kita. Bukan kita berteriak kepada Tuhan yang ada di alam sorga, tapi seharusnya kita melihat yang ada di dalam diri kita. Oke, ini firmannya. Yang tadi yang awal saya katakan bahwa dia berdoa sama Tuhan supaya anaknya dilepaskan dari kuasa kegelapan. Maksudnya dari serangan setan. Dia memohon kepada Tuhan. Kemudian saya telepon dia. Plus telepon anaknya. Suaranya terdengar gitu. Untuk kedua-duanya. Ya saya ngomongin hal seperti ini. Masalahnya bukan adalah meminta kepada Allah untuk memohon kepada Allah supaya Allah tolong dia. Percuma. Bukan Allah gak mau dengerin. Karena Allah sudah selesaikan di kayu salib. Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Dan dia sudah berikan otoritas itu. Jadi orang itu sudah ada otoritas. Tinggal dipakai. Lah kita sudah mungkin 3 kalian didoain. Kita sampai nyerang dukun ya. Dan itu akan terjadi terus. Ini anak masih muda. 24-an lah. Bagaimana dia bisa
Masa kita harus terus mendoakan? Kita sih no problem. Tetapi ini masalahnya yang namanya orang benci gitu ya. Akan selalu nyerang terus. Kita doain, kita beresin, selesai. Lah besoknya diserang lagi. Kita doain lagi, besoknya diserang lagi. Berarti masalahnya bukan kita yang harus doain tiap hari. Dianya sendiri harus menolak itu semua. Supaya ketika ada serangan bukan diterima. Mau dibilang apa ya? Dia sudah ngerasain. Dia bilang saya udah rasain, ya itu dia, kamu harus tolak. Enggak bisa kamu membiarkan itu yang masuk dalam diri kamu. Kemudian kamu mengiyakan, iya nih Pak nih ada lagi jalan. Ya tolak gitu loh. Kau sudah punya kuasa untuk bisa menolak ini semuanya. Kalau membiarkan, mendiamkan apa yang sudah masuk kalau kau tidak tolak. Ya sudah kau akan kena terus. Saya mau berapa lama lagi kamu ngalamin kayak begini. Masa mau nikmati di tempat, aduh terima aja lah. Gue diserang, aduh gue gak enak nih. Badan gue gak enak. Jadi menyerah. Nah inilah kebanyakan orang Kristen adalah menyerah ketika ada serangan. Di dalam bidang keuangan segala macam. Mereka hanya jadi berdoa, Tuhan tolong saya. Mereka tidak gunakan kuasa Tuhan. Markus 16 ayat 17 dulu dah. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kita orang percaya bukan? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini adalah sebuah pernyataan yang Tuhan katakan, ini akan nyertai kita. Jadi Tuhan kasih kita otoritas, ya, karena kita percaya gitu loh. Jadi orang percaya ini diberikan otoritas, diberikan kuasa, sebuah pernyataan Tuhan. Tidak terkecuali siapapun juga asal dia percaya sama Kristus. Selalu akan diberikan kuasa ini. Amin. Nah, Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini Tuhan Yesus juga yang ngomong ketika dia ngutus 70 orang murid-muridnya untuk pelayanan, sampai mereka ketika pulang mereka senang. Nah ini Tuhan ngomong kayak begini. Jadi aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular, kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kita. Percaya? Jadi tidak ada sesuatu yang bisa mengenai kita. Kalau percaya, diserang apapun juga setan mencobai kita, enggak bakal kena. Enggak bakal kena seharusnya. Tapi kenapa kena? Karena umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Enggak ngerti ini dan enggak percaya. Yang saya katakan begini. Allah memberikan kita kemampuan, kuasa untuk membereskan masalah kita. Kuasa itu sudah ada di dalam diri kita. Percaya enggak? Bahwa kuasa itu ada di dalam diri kita. Tapi kenapa kok bisa setan masuk ke dalam hidup kita, diri kita, atau dalam aspek hidup kita? Kenapa setan itu bisa masuk?
Tahu masuknya di mana? Kalau badan kita penyakitan, kalau tadi itu anak muda diserang, ngerasain sakit, ngerasain ada sesuatu yang jalan. Ya memang kalau kita waktu kemarin kita doain ya itu memang ada belalang yang jalan di badan dia karena memang dia diguna-guna. Setan ngerjain kekuangan kita. Membuat kita hidup susah. Setan mengerjain namanya pekerjaan kita. Pekerjaan kita selalu mandek-mandek, nggak bisa naik, selalu mentok. Keluarga, atau kita hidup dalam stres. Kenapa itu terjadi? Kalau gini loh, kalau kita hidup yang namanya bahagia, berarti 5 aspek hidup ini bagus. Kita nggak stres, kita nggak takut, damai, tenang. Kita hidup keluarga semuanya baik, suami, istri, anak-anak tidak ada masalah. 3, kesehatan tubuh kita sehat, nggak punya masalah. Ini kemarin saya ketemu video call sama teman masih kecil ya. Teman dulu satu kampung lah. Cerita dua teman saya tuh udah kena jantung. Satu udah kolaps, satu mau ya dua-duanya ada kolaps lah. Udah hampir mau mati masuk ICU. Ya, itu adalah kehidupan. Masalah apa? Kesehatan. Pekerjaan, keuangan. Kalau 5 ini gak bagus, berarti siapa? Gini, kalau 5 ini bagus, berarti siapa yang kerja? Tuhan. Kalau 5 ini jelek, siapa yang kerja? Setan. Kenapa di 5 hal ini setan bisa kerja? Kita bicara logika aja. Allah sendiri mengatakan bahwa dia akan memberikan kita namanya kebahagiaan. Hidup yang masa depan yang penuh dengan yang bagus. Tapi banyak orang Kristen tidak mengalami hidup yang bagus itu. Kenapa? Apakah Tuhan memilih orang-orang yang membuat setan itu masuk atau ngerjain kita? Karena kita yang kasih kuasa itu untuk ke kita. Maksudnya gini, kita memberikan kuasa untuk setan itu masuk. Setan tidak bisa melakukan sesuatu apapun yang jahat tanpa seizin kita. Kalau Tuhan nggak mungkin izinin. Anggap ya, kalau Tuhan nggak mungkin izinin. Saya punya anak, saya nggak mungkin izinin anak saya jatuh. Nggak mungkin. Jadi, nanti ada dasar firman ya. Untuk kita ngerti, jangan kita selalu melemparkan tanggung jawab itu Tuhan, tanggung jawab itu. Kita nggak ngerti bahwa ini sebetulnya ada tanggung jawab kita yang harus kita tahu. Ketika si Adam, yang di pertama kali yang Tuhan ciptakan, dia memberikan ketika dia kalah dengan mengikuti tipuan setan, dia memberikan kuasa itu. Sehingga firman katakan dunia dikuasai oleh setan. Kuasa yang tadinya si Adam ini hidup di dalam tidak ada namanya penyakit, ya dia nggak tahu ada penyakit, nggak tahu yang namanya mati, dia nggak tahu gitu loh. Kerja keras, dia harus kerja keras karena ada kutukannya kan. Dia nggak ngerti itu namanya kerja keras. Pokoknya itu sempurna di Taman Firdaus itu sempurna, tidak ada sesuatu yang jahat, tidak ada sesuatu yang jahat. Setan tidak mendatangi si Adam dengan segede gajah, kemudian dia mau injek
Si Adam, lu ngancem gitu. Nolak Allah, nolak kalau nggak gue injek. Kagak. Setan tidak menakuti kita dengan kuasanya. Maksudnya dengan secara fisik untuk bisa mengalahkan si Adam. Tapi dengan cara apa? Nipu. Itulah caranya sampai sekarang. Ketika kita mempercayai perkataan setan, kita mengizinkan setan yang masuk dalam hidup kita. Bukan Tuhan yang izinin. Kita lebih mempercaya setan daripada Tuhan. Kita lebih mempercaya apa kata setan daripada mempercaya apa kata Tuhan. Adam, dia mempercaya apa kata iblis. Oh, kalau makan ini, gue jadi Tuhan. Bisa tahu segala apa yang baik, apa yang jahat. Dia lebih percaya kepada iblis. Tapi dia gak percaya sama Tuhan. Tuhan katakan jangan makan. Sampai detik ini setan itu kerjaannya aja cuma nipu. Dan itu kita sendiri yang mengizinkan kita digoblokin sama setan. Akhirnya orang-orang Kristen masih hidup di dalam tipuan-tipuan setan. Setan tidak akan bisa masuk dalam hidup kita kalau kita tidak izinkan. Firman-Nya 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tidak semuanya atau seenaknya iblis itu mau nelen untuk masuk hidup orang. Enggak bisa. Maka dia katakan dia berkeliling ya seperti singa mengaum, dia cari orang yang bisa ditelan. Lah kalau dia lihat, wah ini orang gak bisa ditelan. Ya dia gak bisa masuk. Tapi lihat, oh ini orang bisa ditelan nih. Gua masuk. Petrus menggambarkan ini. Ya Tuhan memberikan, atau Roh Kudus memberikan kepada hikmat kepada dia. Sadar, kita harus sadar. Dan harus jaga-jaga. Jangan sampai kita mengizinkan, membiarkan setan itu. Ketika dia lagi perhatiin kita. Dia ngelihat, pikiran lu kacau. Lu lagi begini. Dia masuk. Ditelan lah kita. Apa yang ditelan? Ya 5 aspek hidup ini. Dikerjain lah. Kerjaan kita, keuangan kita dikerjain. Semuanya dikerjain. Badan kita dikerjain semua. Saya kasih gambaran begini. Supaya kita sadar bahwa jangan memohon atau meminta berdoa sama Tuhan dengan doa puasa dengan tujuan supaya Allah menjawab doa kita, tapi kita nggak tahu bahwa sebetulnya bukan masalahnya di Tuhan, tapi masalahnya di diri kita. Supaya kita menjadi, wah berarti gua mesti beresin apa sih masalahnya sampai setan masuk keuangan gua. Apa sih setan yang bisa masuk di mana nih masuknya setan? Bagaimana dia masuk ke dalam hidup gua? Di mana nih? Ini semua cuma hanya tipuan atau kebohongan yang setan masukin dalam pikiran kemudian dipercayai. Yang mana perkataan-perkataan setan yang gua mesti kalahin? Selama kita enggak tahu bahwa kita sebetulnya sedang dibohongin sama setan,
Kita akan selalu dikurung dengan kebodohan yang membuat kita tidak bisa maju. Nah gini, saya berapa bulan yang lalu, saya lagi ngeliat di YouTube, muncullah, kalian tahu Yohanes Surya, Profesor Yohanes Surya, ya kan? Dia punya institut, dia orang pinter. Dia, saya nggak tahu kenapa dia punya hati keirian. Ini sekitar tahun 2009-2010 deh ya. Ketika dia di Irian, tapi sebelumnya gini, ada sebuah acara gitu. Ada empat anak, anaknya kurang lebih anak SD lah 10-12 tahun. Dikasih perhitungan. Kali-kali, kemudian sama algoritma begitu. Saya waktu ngeliat kayak gini, istilahnya gue aja gak ngerti gitu loh. Ini kuno anak ngerti SD. Terus berkali-kalian cepet. Ini kok bisa mengerti? Ini anak kirian loh. Tahu Beren pernah ke Irian gak? Orang sana malas gak? Pemalas gak? Pintar gak? Irian negara lagi. Wilayah di Indonesia yang paling, sorry saya ngomong, paling bego. Tapi sekarang beda. Dulu ya. Padahal itu emas dari tahun 70-an. Itu dikeruk sama Amerika. Tapi Irian tetap susah miskin. Kenapa? Gini. Sekarang saya pas kemudian saya pernah tahu di kalau nggak salah di IG-nya Jokowi. Sejak dia jadi presiden, itu dia fokus sama Irian. Itu sudah 1040 berapa triliun. Itu dia bangun Irian. Itu gila-gilaan, 1000 triliun lebih itu gila gitu loh. Dia bangun jalan, dia bangun macam-macam. Dia begitu nggak tahu bisa hatinya ke sana. Dia sampai ke pelosoknya. Ini jalan ini gimana susah masuk ke segala. Dia ngebangun Irian. Yang selama ini semua presiden nggak pernah lakuin. Nah contoh gini. Saya ngomong begini. Dalam diri kita. Kalau kita nggak tahu ada potensi. Dalam diri kita. Kita nggak akan bisa makmur. Freeport itu tambang emas. Itu begitu besarnya. Mobil yang terbesar, yang tertinggi, itu bukan ada di Amerika atau di mana-mana. Itu adanya di Freeport, di Indonesia. Itu ngeruknya. Dan ngeruknya itu saya pernah lihat. Saya pernah pelayanan orang yang pernah kerja di sana. Itu untuk jalan dari dasar tanah, maksudnya permukaan tanah, itu sampai ke dalam, itu bisa makan beberapa jam. Beberapa jam loh. Bukan 30 menit. Itu yang dia ngomong beberapa jam. Ngiter, sampai ke bawah. Itu berapa juta ton sudah diambil sama orang Amerika, tapi orang Iriannya tetap gak maju. Saya kasih contoh. Dulu saya sekitar 2009-2009 saya ini pun beli emas. Saya lupa mungkin 100 gram atau 200 gram. 200 gram. Saya sengaja waktu simpan. Tujuannya apa? Ini emas kelihatan mau naik nih. Saya tahan. Nah ketika waktu itu kita mau beli ini tempat. Buat ngebangun. Saya jual. Tahu gak berapa? Cuma berapa bulan. Yang saya untung dari emas itu. 50 juta. Cuma beberapa bulan. Cuma 200 gram. Bayangin itu jutaan ton yang di Irian. Berapa juta triliun kali lagi. Yang bisa diperoleh oleh orang Irian. Seharusnya yang termakmur dari seluruh Indonesia. Itu Irian. Tapi kenapa bisa itu terjadi?
Karena mereka akses pendidikan atau supaya mereka pinter itu nggak dikasih. Artinya apa? Nggak sekolah. Ini si profesor sudah ini ngomong. 7 tambah 8 berapa? Mah, 7 tambah 8 berapa? Hah? 15. Anak SMA di sono nggak tahu. 7 tambah 8, 15 aja. Anak SMA aja nggak tahu jumlahnya berapa. Si Profesor Yonas Surya ini ngomong gini. Di sana sangat-sangat jelek sekali masalah pendidikan. Jadi orang Eropa, orang Amerika dia sengaja untuk apa? Supaya si anak-anak Papua ini tetap bego-bego. Tetap bodoh-bodoh dengan apa? Supaya nggak dikasih namanya pendidikan. Orang yang nggak punya pendidikan, nggak sekolah, pasti bego. Pertama, kedua, pasti malas. Contoh gini, Marvel, kalau kamu nggak sekolah, kamu bangun jam berapa? Nggak mau kan bangun jam 6? Ngapain? Itulah penyebabnya orang sono pemalas. Kenapa? Karena gini, kalau sekolah kan jam 6 pagi udah mesti bangun. Disiplin. Kedua, mereka harus rajin, mesti bangun jam 6. Lah kalau nggak sekolah mau ngapain? Ya bangun jam 9, jam 10 lah. Mau ngapain bangun pagi-pagi? Nah, karena mereka nggak sekolah, ya mereka jadi malas jam siang. Nah, ketika sekolah itu kan belajar. Ada pengetahuan plus segala macam. Ada yang namanya mental. Kamu mesti belajar. Kalau gue jelek, pas ada ulangan tuh masuk mental. Kalau gue nggak belajar, nanti nilai jelek. Ntar gue malu dijelekin gitu. Gue mesti belajar, gue mesti fight nih. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena memang akses pendidikan di stop. Bukan di stop ya, sangat minim sekali. Jadi makanya mereka itu pemalas. Kedua, mereka adalah bodoh-bodoh. Cukup orang itu nggak usah sekolah, nggak usah dikasih pengetahuan, pasti bodoh. Itulah tujuan kenapa di Afrika Selatan juga. Itu sebetulnya dia emas juga sama berlian. Tapi apakah Afrika Selatan jadi orang negara maju? Cukup jangan kasih pengetahuan, itu orang tetap bodoh. Umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Tapi sekarang memang beda. Sejak Jokowi dia bangun semua. Jadi pintar. Ini empat anak. Si Yohanes ngomong gini. Cari saya ke kabupaten. 10 orang anak yang paling bodoh. Saya akan buat jadi juara dunia. Gila. Dia ada satu cewek. Kalau umur 12 tahun berapa sih? Kelas berapa? 6. Dia kelas 2. 4 tahun gak naik. Jadi si bupati, nih gue sodorin satu perempuan nih. Ini anak 4 tahun gak naik. Lu bisa gak nih? Dibawalah ke Jakarta, dilatihlah. Tahu gak? Di tahun 2011, dia juara robotik senasional, dapat perak. 2012-nya, dia dapat juara emas. Dari orang yang blow on. Karena gak sekolah atau punya otak segala. Bukan karena masalah otak sih. Ya ini masalah pengajaran. Ini anak. Jadi anak pintar. Yang tadi kelas 2 nih. Setelah begitu dinaikin langsung SMP.
setan dengan cukup nggak dikasih pengetahuan, kita akan menjadi orang blow on. Ini fakta loh. Si Yohanes Surya juga ada 10 mahasiswa sama anak kecilnya ada 10. Dia bawa ke Jakarta. Dia latih semuanya. Dan mereka menjadi juara-juara dunia. Saya lupa apa ya, kejuaraan apa gitu. Dapat emas berapa, 5. Pokoknya semua dari orang-orang itu dapat medali. Jadi sebetulnya yang membuat kita pintar karena sekolah, karena punya pengetahuan. Nggak punya sekolah, nggak punya pengetahuan. Jadi orang bego. Nggak punya mental, nggak punya pengetahuan. Hidup kita akan selalu dikuasai setan selama kita nggak punya pengetahuan. Makanya di Freeport yang bagus itu cuma daerah Freeport. Ada satu kota itu memang bagus. Itu sistemnya udah kayak luar punya Amerika. Dia cuma bangun situ doang. Yang lain-lain kagak. Akses untuk pendidikan semuanya itu dipersulit. Bukan dipersulit ya, nggak dikasih duitnya. Tapi sekarang dengan Jokowi semuanya berubah. Makanya itu anak, itu pintar-pintar. Jadi itu anak yang tadi 4 anak itu. Sampai sendiri bengong, saya bengong. Apa ya, algoritma, logaritma itu seperti itu kok bisa? Kok bisa gitu loh. Padahal yang saya tahu dari zaman dulu. Orang itu benar-benar udah malas, down. Semua bukan karena merekanya. Tapi potensi yang ada di dalam diri mereka itu tidak pernah keluar. Jadi Allah memberikan kepada kita kuasa, power. Tetapi problemnya kita enggak tahu bahwa ada kuasa, ada power dalam diri kita. Yang membuat kita selalu dibegoin sama setan gitu loh. Diblonin sama setan. Sehingga kita menganggap ya ini memang seperti ini nasib gua gitu loh. Ya memang seperti inilah apa yang mau dibilang apa ya. Memang kayak begini gua gitu loh. Jadi kita dibodohin sama setan dan mengiyakan, kita mengizinkan. Bukan Tuhan yang izinin, kita yang izinin setan untuk masuk dalam hidup kita. Makanya Tuhan ngomong gini. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakanmu. Jadi kebenaran yang tidak kita ketahui akan memenjarakanmu, akan membuatmu susah, akan membuat engkau tidak bisa apa-apa. Nah, itulah problemnya. Kita orang Kristen jadi berteriak sama Tuhan, memohon sama Tuhan, tapi mereka tidak tahu kuasa itu sudah ada dalam diri mereka dan mereka hanya merengek. Nah, tadi sudah katakan bahwa itu ada kuasa. Ya. Nah, Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi gini, Tuhan ngomong gini. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak yang dia bisa lakuin daripada apa yang kita doakan atau pikirin. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di luar kita, di dalam kita. Kalau di bahasa Indonesia Seharinya AMD. Coba deh. Dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita.
Ia dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita minta atau kita pikirkan. Jadi Tuhan yang katakan gini, kuasa itu bekerja di dalam kita, bukan di luar. Jadi yang kita cari itu bukan di luar. Jawaban hidup kita itu bukan di luar. Dalam kita. Yaitu Roh Kudus. Untuk kita ngerti posisi kita sekarang ini, kita harus tahu bahwa sekarang ini bukan kita menggedor-gedor pintu surga supaya Tuhan dengar jawaban kita atau kita lagi punya masalah, kita marah-marah sama Tuhan. Tetapi Tuhan yang katakan bahwa itu bekerja, apa yang kita pernah pikirkan atau yang kita doakan, itu ada di dalam diri kita. Kuasa itu bekerja dalam diri. Apa yang kita butuhkan? Hikmat, kesembuhan, atau apa? Itu sudah ada di dalam diri kita. Yang tadi, Irian, seharusnya mereka adalah orang-orang yang pintar ya luar biasa, dengan hasil alam yang begitu luar biasa. Potensinya untuk membangun Irian itu begitu gede sekali. Tetapi mereka dibodohin. Sehingga mereka bukan wilayah yang berhasil, tapi wilayah yang terpuruk. Seandainya mereka, kalian mungkin pernah ingat gak? Dulu tuh ada uang cepean tuh warnanya merah. Dulu yang saya tahu, orang Irian tuh suka banget dengan warna merah cepean itu. 100 perak ya, bukan 100.000. Mereka nggak tahu itu nilainya berapa. Pada 100 perak itu nilai murah. Tapi mereka nggak tahu. Karena nggak diajarin. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak tahu sebetulnya hal ini lumrah kalau gue susah. Karena bapak gue susah, ini gue susah, nasib gue kayak begini, lumrah. Jadi kita menganggap ini sesuatu yang biasa. Padahal kita dibodohin. Makanya kalau kita nggak belajar firman Tuhan, siapa diri kita di dalam Tuhan? Potensi, kuasa, atau apapun yang dalam hidup kita itu nggak bisa keluar. Seharusnya kita makmur, kita kaya, nggak bisa. Seharusnya kita sehat, nggak bisa. Seharusnya kita yang namanya tenang, damai, percaya, nggak bisa. Semuanya tertanam di dalam diri kita, nggak bisa keluar. Karena otak kita dibohongin dan kita percaya. Apa yang kita pikirkan, demikian kita. Kita bilang, aduh gue gak mampu, gue gak bisa. Demikianlah, kau tidak mampu, kau tidak bisa. Jadi Allah bekerja atau sudah memberikan kuasa itu di dalam diri kita. Jangan pernah komplain sama Tuhan lagi. Jangan berseru-seru, menangis di hadapan Tuhan, berpuasa. Hanya supaya Allah menjawab doa kita. Tidak. Kalau kita perhatikan seluruh mereka mendapatkan jawab dari Tuhan. Tuhan hanya katakan karena imanmu. Karena engkau percaya. Jadi kita harus sadar. Jawaban sudah ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita, bukan di luar. Bukan di sorga. Di sini. Ya, bukan di sorga jawabannya. Di dalam diri kita. Di dalam Roh Kudus. Karena segala sesuatunya, apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah taruh di dalam Roh Kudus. Makanya di firman katakan, Roh Kudus katakan, dia adalah jaminan dari segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Kuasa itu
adalah jaminan bahwa jawaban dalam hidup kita itu ada di dalam Roh Kudus. Tinggal kita bisa keluarin gak itu kuasa itu. Nah, untuk itu harus belajar. Gak belajar, ya blow on terus. Tapi bukan berarti ketika belajar kita langsung punya mental yang kuat. Kita langsung berhasil. Kagak. Justru orang sekolah tujuannya apa? Bukan cuma masalah pinternya doang, masalah angka-angka nilai. Kagak. Itu masalah mental. Ada kedisiplinan. Anak mesti belajar. Ada jamnya untuk belajar, ada jamnya untuk main. Tidurnya jam berapa, bangun untuk sekolah jam berapa. Dan mesti namanya ada ketika ada ulangan dia harus belajar. Kenapa? Itu kan mental. Sesuatu ada tantangan di depannya dia harus kerjain. Lah kalau dia nggak pernah ulangan, mana punya mental? Demikian kalau kita belajar, kemudian kita akan ngadapin masalah. Itulah ulangan kita. Nah, kalau nggak ada ulangan bagaimana mental kita kuat? Nggak bisa. Jadi perjalanan hidup kita itu sama seperti pada waktu kita masih sekolah. Justru kalau sekolah inilah mempersiapkan kita mempunyai sebuah mental. Nih kemarin temen SMA saya cerita. Dia tuh dekan guru di Karawaci UPH, Universitas UPH. Pusing gue. Orang tua zaman sekarang mah, gue dengerin komplain-komplain yang kecil-kecil. Ya kalau anak tuh guru tuh mesti begini. Kan zaman sekarang, kalau zaman saya dulu nih, zaman sekarang gini. Kita negor keras aja, terus anaknya nih ngomong ke emaknya. Itu emaknya bisa datang ke rumah, datang ke sekolahan. Bisa protes loh. Gitu loh. Itu bapak, itu dia ngomong ke kepala sekolah atau siapanya dah. Kenapa sih itu guru itu ngajarnya keras begitu? Nggak boleh ngajar guru keras kayak begitu bla bla segala macam. Itu bisa. Sekarang tuh zamannya begini. Kalau dulu zaman saya waktu sekolah, saya inget tuh, saya pernah tuh di ini pantat saya tuh sama penggaris kayu. Pak! Aduh pedes. Sekarang begitu. Habis. Penjara itu guru. Jadi zaman sekarang anak itu jadi lembek. Ini mahasiswa malah digituin. Anak dia bilang, gue pusing katanya banyak orang tua datang. Lah udah kuliah masih dikepoin sama mamanya, saya bingung juga. Saya sejak anak saya ngajarin anak paling umur 5 atau 6 SD. Saya nggak pernah ajarin lagi. Dia harus bisa sendiri. Nggak ada istilah nongkrongin, ayo belajar, ini lagi gesper. Udah penggaris, kalau nggak belajar, awas. Sampai SMA sekalipun saya tanda kutip lah, bukan nggak peduli ya. Saya tidak mau tahu bagaimana mereka ini ya. Pokoknya saya tahu mereka harus tanggung jawab, titik. Jadi misalnya saya mau pergi nih. Misalnya ntar malam nih pergi nih. Besok ulangan. Tetap aja kita pergi. Tetap aja kita makan. Lo kan besok ulangan. Oke saya percaya dia bisa. Udah titik aja. Saya waktu pernah ke Israel sama ke Jepang waktu itu. Itu besokannya si Manuel itu ujian. Detik kita Sabtu atau Minggu pulang. Itu Senin di ulangan. Udah kita pergi aja. Saya tahu anak saya pasti bisa. Dan memang bisa. Walaupun ya setengah mati sih. Bagi saya gini. Sekolah memang penting. Tapi saya saya ingin nikmatin hidup gitu loh. Jadi walaupun tetap pendidikan harus punya sebagai bekal.
Tetapi ada namanya mental yang harus mereka punya juga. Dan namanya juga mesti nikmatin hidup. Jadi ya, yang saya katakan begini. Saya balik lagi. Kuasa ada di dalam diri kita. Mulailah, jangan kita menjadi orang-orang cengeng, tapi kita tidak tahu bahwa ada potensi dalam diri kita yang mampu menyelesaikan masalah kita. Amin. Ada kuasa itu dalam diri kita. Nah nih. Terlalu banyak ya. Satu aja dulu deh. Ulangan 8 17. Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerahkan dengan sumpah kepada nenek moyang seperti sekarang ini. Jadi Tuhan ngomong gini kepada orang Israel. Lu bisa begini masuk ke tanah Kanaan ya. Itu penuh dengan yang kemarin saya katakan mereka dapat semuanya dengan mudah. Bahkan kita hidup di tanah Kanaan itu pun Tuhan tetap kerja. Memberkati mereka. Tuhan ngomong gini. Jangan berpikir itu karena kekuatanmu. Karena lu mampu, karena lu punya otak, lu punya fasilitas, lu punya pengetahuan. Jangan. Tapi Tuhan katakan gini. Itu karena gue kasih kekuatan. Dan untuk kita, jangan pernah kita sudah bagus, kita menganggap ini karena gue pinter. Gue ngomongnya pinter, gue punya pengetahuan, gue punya ini, gue punya itu. Tuhan yang katakan gini, biar itu semua engkau harus berikan kepada Tuhan. Amin. Memberikan itu kemuliaan kepada Tuhan. Nah, yang saya ingin bicarakan gini. Di sini Tuhan katakan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Allah tidak memberikan kepada kita kekayaan itu. Allah tidak memberikan kepada kita uang itu. Kagak. Ini firman-Nya kekuatan untuk memperoleh uang. Percaya enggak? Ada kuasa, enggak cuma keselamatan doang. Kesembuhan juga, tapi juga kekuatan, kuasa untuk mendapatkan uang. Orang Kristen kebanyakan minta-minta. Tuhan berkati saya, kerjaan saya, dagangan saya. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Untuk anak kita Tuhan berkati kerjaan anak saya. Tuhan berkati. Saya mengerti ginian. Saya enggak minta sama Tuhan memberkati kerjaan saya. Saya tidak meminta si Mikael Manuel untuk memberkati kerjaan mereka. Kagak. Karena firman ini dia sudah kasih kita kemampuan, kekuatan untuk bisa memperoleh kekayaan. Pertanyaannya adalah, percaya nggak kalau kita sudah ada punya kemampuan itu? Percaya enggak? Ya tapi gue masih susah. Nah, berarti kan nggak percaya kan? Ya tapi kan masih begini. Nah, itulah dia. Umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Orang Irian dibodohin sama mereka karena mereka tidak punya pengertian. Mereka tidak tahu ada potensi di dalam tanah mereka, emas yang begitu luar biasa. Yang seharusnya mereka dapatkan hasilnya. Tapi mereka dibodohin. Demikian kita semua. Kita tidak tahu bahwa ada potensi kuasa yang namanya untuk memperoleh kekayaan dalam diri kita. Itu ada, tapi kita tidak tahu dan dibegoin sama setan. Lu adalah orang susah. Lu gak bisa berhasil. Lu punya keturunan kayak begini. Lu gak bakal bisa.
Padahal ada emas di dalam diri kita. Terus gimana emasnya? Belajarlah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis. Maka engkau akan berhasil dan beruntung. Tapi kalau kita enggak tahu ternyata ada emas di dalam diri kita sendiri. Kita akan menganggap gua adalah orang miskin. Gua adalah orang penyakitan. Gua adalah orang susah. Apa yang kau imanin, itulah yang terjadi dalam hidupmu. Saya ngomong semua berdasarkan firman Tuhan. Keinginan Tuhan untuk kita kaya, untuk memperoleh kekayaan. Tidak masalah dengan uang. Yang masalah adalah cinta akan uang. Masalahnya bukan Tuhan. Masalahnya kita nggak punya pengetahuan. Ada emas dalam diri kita. Ada kuasa dalam diri kita. Tapi kita tidak tahu dan takut dan tidak percaya. Apakah mungkin gua bisa kaya? Apakah mungkin gua bisa beruntung? Apakah mungkin dengan umur segini gua bisa? Kalau sudah mempertanyakan itu adalah pembuktian pernyataan kita. Bahwa perkataan apakah mungkin berarti ketidakpercayaan yang diomongin. Apa yang kau percayai, itulah yang terjadi. Maka untuk memperkatakan, untuk merenungkan, saya mempunyai kuasa untuk memperoleh kekayaan. Firman-Mu Tuhan mengatakan, aku punya power to get wealth. Power to get wealth. Kalau saya ngomong dalam Inggris lebih enak, kata-katanya lebih simpel aja. Power to get wealth. Jadi suku katanya pendek. Saya punya power to get wealth. Power to get wealth. Power to get wealth. Jadi dalam diriku ada kuasa untuk memperoleh kekayaan. Ada kuasa kekayaan. I have it. Bukan berarti dalam sehari kita ngomong gitu kemudian twing langsung tuh terbuka semua. Kagak. Kita paling baru membuat ketidakpercayaan yang tadinya 70%. Paling 0,05% baru hilangnya. Tapi kalau kita tetap merenungin terus setiap hari. Plus yang sebelum saya katakan dulu. Menyerahkan diri. Kita omongin terus, kita merenungkan terus. Gue percaya. Walaupun gue ngelihat gue masih belum bisa walaupun saat ini gue belum lihat. Tapi gue percaya. Power to get wealth ada dalam diri gue. Power to get wealth. Gue percaya pasti Tuhan tuntun aku bagaimana caranya. Gue gak pikirin pocket. Power itu ada. Jadi kalau sekarang masih rugi, no problem. Power to get wealth is in me. Pasti gue bisa. Lusanya ngomongin, minggu depannya ngomongin. Supaya apa? Tingkat kepercayaan makin tinggi. Ketidakpercayaan makin rendah. Bukan masalah di Tuhan, yang masalah kita percaya atau tidak. Berapa persentase percayanya, berapa persentase ketidakpercayaannya. Yang hari ini saya ingin yang fokus utamanya adalah kita sudah diberikan kuasa. Amin. Jadi jangan memohon kepada Tuhan. Makanya Paulus katakan, Paulus berbicara, aku berdoa supaya mata hati mereka enlightened itu diterangi.
Supaya mereka tahu panggilan apa yang terkandung di dalamnya. Supaya mereka tuh ngerti Tuhan tuh seperti apa. Apa yang Tuhan sudah berikan. Supaya mereka mengerti. Paulus tidak mengatakan, aku berdoa Tuhan supaya mereka diberkati. Tapi Paulus mengatakan supaya mereka dicerahkan. Ngerti. Ini yang saya maksudkan saat ini, saya khotbahin begini terus menerus. Supaya kita itu dicerahkan, dicelikkan mata pikiran kita. Selama ini kita dibohongin, dibegoin sama setan, padahal ada potensi dalam diri kita. Nah, kita harus belajar. Mesti pinter. Ketika dibegoin, dibohongin sama setan, kita bisa lawan. Ya kalau sekarang orang Papua udah ngerti ya, 100 perak yang gak ada artinya. Walaupun itu bagus warnanya, gak ada artinya 100 perak. Gua gak mau. Karena ngerti nilainya. Kalau dulu mereka gak ngerti nilainya itu berapa. Kalau kita ngerti nilai diri kita di dalam Tuhan, siapa diri kita dalam Tuhan, kita gak akan menginjak diri kita, atau kita tidak akan menganggap diri kita adalah orang susah. Siapa di sini yang selalu ngomong, saya ini orang susah, saya ini orang susah. Saya ini orang susah, saya ini orang susah. Ya sudah, hidupmu akan selalu susah. Kenapa gak ngomong, saya ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Bagaimana kita berpikir, demikianlah kita. Amin. Jadi jangan mau dibohongin lagi sama setan. Amin. Orang Papua tuh sekarang pintar-pintar. Lebih pintar lah dibandingin dulu. Ya. Banyak sekarang mereka kuliah di Malang, di Jogja. Mahasiswa-mahasiswa. Jokowi buka semua berbagai aksesnya dibuka. Supaya mereka jadi pintar dan mereka punya lebih rajin lah. Firman diberikan saat ini dibuka sebagai akses untuk kita. Ini loh. Ada potensi dalam diri kita. Amin. Jadi kalau diserang setan, jangan mau terima. Amin. Jangan mengiyakan. Kalau ada orang yang menghina kamu, jangan ditangkap. Mengiyakan. Kalau ada orang yang ngerendahin kamu, janganlah ditangkap. Memang gua begitu, memang gua orang susah. Jangan diterima. Itu namanya pembodohan. Masa sih mau dibegoin terus? Jadi kalau setan itu masuk tuh karena gara-gara kita yang izinin. Dia hanya berkeliling, dia cari mana yang bisa ditelen. Kalau kita nolak, yang gak bakal ditelen. Hidup kita tenang, hidup kita damai, hidup kita tentram. Tapi kalau kita mengiyakan, ya hidup kita jadi susah, kita stres, kita bingung, kita khawatir, kita takut. Ya mana enak lah hidup kayak begitu. Kita yang putusin. Amin. Bukannya Tuhan. Jadi hari ini belajarlah. Cari potensi dalam hidup kita. Ya, ada emas dalam diri kita. Gue mesti keluarin. Gue bisa berhasil. Ada kuasa di dalam diri gue yang power to get well. Kuasa untuk memperoleh kekayaan ada di dalam diri gue. Gue percaya ada kuasa ini. Ada kesembuhan dalam diri gue. Kalau saya ngomong begini, untuk tubuh ya. Kalau bisa perkatakan setiap hari. Firman Allah begini, Roh Kudus itu menghidupkan tubuhku yang fana. Jadi Roh Kudus menghidupkan tubuhku yang fana. Jadi ngomong kayak ini. Oke Roh Kudus, kau ada dalam diriku. Engkau firman katakan menghidupkan. Jadi engkau sekarang aku perkatakan dalam nama Yesus. Kehidupan Allah saat ini mengalir. Karena firman katakan
Dari ada dalam hati mengalir aliran hidup. Jadi aliran hari hidup saat ini mengalir ke kakiku, ke jantungku, ke pankreasku, ke punggungku. Ya, semuanya dalam nama Yesus mengalir saat ini. Karena Roh Kudus menghidupkan tubuhku yang fana. Ngomongin itu setiap hari. Amin. Bukannya merengek, mengeluh, tapi ngomongin tuh firman. Biar itu bekerja. Ingat, nggak mungkin sekali kita ngomong itu langsung kerja. Kagak. Yang disemakan yang si Mike itu yang kanker. 8 bulan total. Bisa nggak kita bertahan, tetap mempercayai? Makanya perkatakan firman Tuhan itu. Ada kehidupan, ada kehidupan. Ayo mengalir. Ayo Roh Kudus, alihkan nih. Di kakiku, di tanganku, di punggungku, di kepalaku. Ayo mengalir dalam nama Yesus. Itu yang kita omongin. Amin. Jadi bukan jadi pengemis lagi ya. Oke, demikianlah firman Tuhan. Oke ya, masih.